kepada Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan hinakan aku nanti di hari kebangkitan. Seorang nabi bisa dikatakan bapak daripada para nabi dan rasul. Itu berdoa kepada Allah agar tidak dihinakan di hari kiamat. Ini bahasa tawadhu'nya. Bahasa-bahasa orang-orang yang bertambah ketaatannya bertambah tinggi, maka rasa tawadhu'nya dia bertambah tinggi juga. Ini luar biasa. Karena pada hari itu yauma la yanfa'u malun wala banun, maka pada hari itu tidak ada manfaatnya harta dan juga anak-anak, kecuali harta yang fisabilillah, harta yang dikeluarkan untuk jalannya Allah, harta yang dia keluarkan untuk kemanfaatan dunia, kemanfaatan akhiratnya dia, maka itu harta yang bermanfaat. Tapi harta yang tidak manfaat, harta yang untuk foya-foya saja, untuk senang-senang saja, maka itu harta yang tidak ada manfaatnya sama sekali di akhirat nanti. Maka harta kita yang sejati, harta yang kita keluarkan untuk sesuatu yang manfaat di akhirat kita, untuk masjid, untuk mushola, untuk pondok pesantren, maka itu. Dan juga anak-anak yang saleh. Anak-anak yang saleh itu akan menjadikan satu manfaat buat orang tuanya. Manfaat yang luar biasa, akan menjadikan satu amal jariah buat orang tua. Begitu anaknya sholat, begitu anaknya baca Quran, maka anak-anak tersebut akan menjadikan satu waladun shalih yad'u lahu, anak yang mendoakan kepada orang tuanya. Maka ini orang tua yang berhasil. Tapi begitu anak itu disia-siakan, tidak dididik, cuma umum saja yang dia perhatikan, pelajaran-pelajaran umum untuk dunia saja, untuk ijazah saja, supaya dapat pekerjaan, supaya dapat pekerjaan dengan gaji yang besar, maka tapi anak tersebut tidak mengerti agama, maka orang tua menjadi tanggung jawab. Bahkan anak ini menjadi anak yang fitnah nanti, yang akan menuntut nanti kepada orang tuanya. Illa man atallah biqalbin salim, itu kemarin, kecuali datang kepada Allah, kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat ini apa? Yaitu orang-orang yang bertasawuf. Orang-orang yang bertasawuf ini dikatakan orang tasawuf, orang yang membersihkan tazkiyatun nafas, orang-orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan daripada hatinya, agar betul-betul orang tersebut melakukan daripada ketaatan dibarengi dengan hati yang bersih. Maka orang-orang yang tasawuf di sini yaitu orang-orang yang syariatnya berjalan. Syariatnya dia mengamalkan syariat. Tidak ada orang yang orang tasawuf, orang sufi tidak menjalankan syariat, bohong besar. Bohong besar. Jadi betul-betul orang-orang yang sufi, orang-orang yang dekat kepada Allah, maka pasti dia menjalankan daripada syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syariat itu namanya syariah. Lalu ada tariqah, lalu ada hakikah. Itu yang menjadikan satu modal. Semua memerlukan syariat. Tanpa syariat tidak akan bisa sampai jalannya tariqah. Tariqah ini apa? Tariqah ini bisa kesabaran dia dalam ibadah, rasa tawakalnya dia kepada Allah, tawakal yang luar biasa kepada Allah, dan juga sifat-sifat qalbiyah, yaitu yakinnya dia kepada Allah, qanaahnya dia merasa cukup apa yang Allah berikan kepada dia. Maka orang-orang seperti itu yaitu tazkiyatun nafs, dihilangkan rasa sombongnya. Pertama dihilangkan dulu sombongnya, ujubnya, maka dia akan menjadi seorang hamba yang betul-betul syariatnya berjalan, lalu dibarengi dengan tazkiyatun nafs, maka hatinya bersih, hatinya jernih. Kalau sudah hatinya bersih, illa man atallah biqalbin salim, yaitu orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari sifat munafik,
selamat dari sifat menyekutukan Allah, selamat dari sifat sombong, selamat daripada sifat ujub, bangga diri, selamat daripada sifat-sifat yang merasa dirinya terbaik, merasa dirinya orang saleh. Jadi sifat-sifat yang kotor, begitu dia bersihkan itu, maka dia orang yang selamat nanti di akhirat dia. Dia akan selamat nanti di alam barzah. Dia akan selamat nanti di alam kuburnya dia. Kenapa? Karena dia kembali kepada Allah dengan apa? Membawa hati yang selamat. Ini orang-orang yang ahli tasawuf. Maka orang-orang ahli tasawuf yaitu apa? Begitu dia jalankan syariat, hatinya bersih, maka dia akan mencapai satu tujuan, yaitu apa? Kedudukan makom di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak yang dikatakan orang-orang yang aulia, orang-orang wali Allah, orang yang dekat kepada Allah, kekasih Allah. Maka yaitu aturan-aturan daripada kekasih Allah, ya harus apa? Harus syariatnya berjalan. Setelah itu apa? Sabar, istiqomah dalam ketaatan. Salat sunnahnya dia istiqomah, baca Qur'annya dia istiqomah, zikirnya dia istiqomah, sholawatnya dia istiqomah, dia istiqomah meninggalkan maksiat, menunaikan kewajiban. Nah, ini termasuk orang-orang yang istiqomah. Nah, ini termasuk orang-orang yang ahli tasawuf. Bahwa setelah itu semua dia jalankan, syariatnya berjalan, dia bersihkan hatinya, dia sabar istiqomah, maka dari situ orang tersebut mendapatkan daripada kedudukan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka para wali Allah, kekasih Allah yang hatinya bersih, mereka yaitu orang-orang yang tidak pernah mengenal rasa kesedihan, nggak ada takut sama sekali, nggak takut fakir, nggak takut miskin, nggak takut sama manusia. Takutnya dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu daripada orang-orang yang hatinya luar biasa. Maka di sini bahwa ini ayat yaitu tentang bagaimana doa, tentang masalah hati. Karena hati itu ya muqallibal qulub, hati itu berbalak-balik. Kayak doanya Rasulullah, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang kita membalak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam ketaatan, tetapkan hatiku dalam agamamu. Ini doanya Rasulullah SAW mengajari kepada umatnya. Bahkan Nabi Allah Ibrahim pun memberikan contoh kepada kita untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya diberikan ketetapan iman. Ini doanya penting. Maka dikatakan sampai doa muhul ibadah. Doa itu termasuk daripada intisari ibadah. Salat itu artinya apa? Salat itu dari segi bahasa doa. Dari segi bahasa Arab, as-salat itu namanya ad-doa. Tapi kalau dari segi syariat, yaitu segala perbuatan, akwal, akwal, wa afal, ayat muhtatamatun bitakbir, apa muhtatamatun bitaslim, apa bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Maka yaitu bisa dikatakan muqtadiin, yaitu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu hukum fikihnya. Jadi yang diawali salat itu apa? Yang diawali dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Itu daripada salat. Tapi dari segi bahasa, arti salat itu doa sebenarnya. Dari doa, maka dikatakan ad-doa mukhul ibadah. Doa ini termasuk intisari daripada ibadah. Maka doa, bahkan para anbiya pun, para nabi dan rasul yang mereka ini kedudukannya, keimanannya luar biasa, maksum mereka, terjaga daripada kemaksiatan, terjaga daripada perbuatan-perbuatan dosa mereka. Tapi itu pun mereka doa sama Allah Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala untuk berikan ketetapan daripada iman. Jangan sampai dihinakan nanti di hari kiamat. Jadi apa menunjukkan apa? Doa ini diperlukan kepada siapapun. Bahkan para nabi dan rasul pun berdoa. Maka ini satu pengajaran buat kita. Apalagi kita yang bukan nabi, bukan rasul, bukan orang saleh, kita bukan orang wali, maka jauh lebih banyak doanya. Maka sampai dikatakan doa ini apa? Yaitu doa mukhul ibadah. Doa ini menjadikan satu intisari. Tadi anjurkan innallaha yuhibbu ta'ala, innallaha
Innallaha yuhibbul mulahidina fid du'a. Bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang berdoa dalam keadaan serius. Ada orang doa, banyak doa itu tidak diangkat oleh Allah. Karena apa? Karena antara lisan dan hati dan pikirannya dia berubah, beda. Nah, begitu dia minta kepada Allah dengan permintaan yang luar biasa, minta, maka orang itu bukan hanya dunia saja, tapi akhirat yang paling penting. Minta daripada kebaikan di akhirat, itu paling penting. Nah, jadi bukan berarti orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala itu orang yang diberikan rezeki harta yang luar biasa, bukan itu ukurannya. Tapi Allah berikan dia taufik dan hidayah. Allah berikan dia ketaatan dia kepada orang tersebut, hamba tersebut. Maka itu termasuk apa? Termasuk orang-orang pilihan yang Allah pilih orang tersebut agar apa? Agar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa ini apa? Perlu khusyuk dia. Yaitu apa? Dengan hadirnya hati, dengan tawadhu'nya dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul dia khusyuk, betul-betul dia minta dengan serius dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dicintai, maka insya Allah doanya akan diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang daripada orang-orang yang saleh itu selalu untuk apa? Untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Kekuatan iman sampai akhir hayatnya. Karena kita ini tidak ada satu jaminan bahwa kita ini meninggal dengan membawa iman. Tidak ada jaminan sama sekali. Siapa yang menjamin? Tidak ada yang menjamin sama sekali bahwa kita meninggal, bahwa banyak orang yang saleh atau orang yang dekat kepada Allah justru dia meninggal, naudzubillah, keluar dari Islam. Berarti apa? Ada yang salah dia. Ada amalan-amalan dia yang tidak benar. Ada mungkin ada rasa congkaknya, ada sombongnya dia. Itu yang bisa mengakibatkan orang itu naudzubillah bisa meninggal su'ul khatimah. Bahkan naudzubillah bisa meninggal dalam keadaan keluar dari Islam. Jadi tidak ada yang menjamin. Maka dari situ apa? Doa. Maka sampai dikatakan la yuradul qada, kata Rasulullah, illa doa. Maka tidak akan bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Kita kan tidak tahu takdirnya, kita ini tidak tahu kita ini masuk ahli jannah atau ahli nar, tidak tahu sama sekali. Mudah-mudahan Allah berikan kita ahli jannah insyaallah. Jadi kita tidak tahu sama sekali. Maka doa. Maka doa itu apa? Bisa merubah semuanya. Dan doanya kita juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa tadi. Jadi doa ini sangat luar biasa. Jadi jangan sampai dibuat sesuatu yang sepele. Dan juga ada aturan-aturan doanya, yaitu menghadap kiblat dalam keadaan wudu. Walaupun dia tidak dalam keadaan wudu boleh doa. Dalam kondisi di jalan boleh doa. Di antara doa-doa mustajab, di antara doa-doa yang diijabkan oleh Allah Ta'ala, dijawab oleh Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang musafir, orang-orang yang dalam kondisi sakit, itu termasuk doanya mustajab. Doanya diangkat oleh Allah Ta'ala. Atau di antara dua khutbatain, di antara khutbah Jumat, di antara dua khutbah, begitu imam duduk, maka itu doa yang mustajab. Atau di antara hujan pertama, itu termasuk doa-doa mustajab. Minta doa kepada orang-orang yang saleh, minta doa kepada orang yang saleh, itu termasuk doa-doa mustajab, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada aturan-aturan itu semua agar apa? Agar doa kita diangkat. Tujuannya apa? Kita minta supaya apa? Yang paling penting itu apa? Ketetapan iman. Ketetapan iman ini paling penting. Kenapa? Walaupun dia soleh, taat, luar biasa, tapi begitu dia meninggal dalam keadaan kafir, maka dia tidak berhasil sudah. Gagal hidupnya dia. Orang yang soleh saja itu bisa dikatakan tidak dijaminan. Apalagi orang yang ahli maksiat, apalagi orang yang meninggalkan sholat, apalagi orang yang tidak puasa, apalagi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Maka jelas tambah lebih menakutkan mereka. Lebih menakutkan. Yang ibadah saja ini masih takut kata orang. Maka dari situ apa? Tapi dengan ikhtiar, dengan usaha,
kita sholat, kita ibadah, kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah dengan amal yang saleh kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu daripada ikhtiar kita. Maka dari situ maka jangan sampai bahwa seperti katakan faharis ala qalqul haris, hati-hati. Hendaknya betul-betul, yaitu hati itu selalu berbolak-balik. Sekarang ini kita ini kepingin taat, kepingin dekat kepada Allah, besok bisa berubah. Ya, sekarang ini kita sabar, besok bisa marah kita. Bukan hanya besok, hitungan menit itu bisa berubah orang itu, hatinya orang. Ya, hatinya orang itu bisa berubah. Hari ini kita senang sama orang tersebut, besok kita benci luar biasa. Itu hatinya orang. Nah, maka dari situlah bahwa kita minta kepada Allah yaitu ketetapan daripada itu semua. Maka sambil dikatakan hati-hati daripada hati yang tidak salim, tidak selamat. Yaitu apa? Yaitu orang yang datang kepada Allah, yaitu alam ta'tiya rabbaka bi salim minasyirik wa nifaq. Orang yang dikatakan hatinya selamat nanti di akhirat, yaitu orang-orang yang selamat daripada kesyirikan, syirik. Orang yang menyekutukan Allah. Orang itu bisa kafir karena keyakinan dia. Orang bisa kafir karena ucapan dia. Orang bisa kafir karena perbuatan dia. Orang bisa kafir karena etikatnya dia, keyakinan dia. Ada orang yang sholat, tapi dalam hatinya dia mengatakan sholat ini tidak wajib. Walaupun dia sholat 1000 rakaat, tapi dia mengatakan sholat fardu ini tidak wajib. Sholat fardu ini, sholat asar ini tidak wajib. Sholat ini, maka hukumnya dia, walaupun dia sholat, maka dia menjadi orang yang murtad, keluar dari Islam. Itu keyakinan dia bahwa saya ini tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Punya keyakinan seperti itu, dia tidak percaya seperti itu, maka hukumnya dia itu apa? Kafir dengan keyakinan. Dia mengatakan Al-Quran ini nggak semuanya benar. Al-Quran ini banyak yang salah, ini nggak benar ini. Sudah ini banyak itu perubahan. Sedangkan innahu nazzala dzikra wa innahu lahafidun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Allah menyampaikan seperti itu. Berarti apa? Sudah jaminan dari Allah Ta'ala bahwa Al-Quran terjaga daripada perubahan-perubahan. Lain daripada kitabnya orang-orang yang Injil, Taurat, itu banyak perubahan-perubahan. Maka dari situ menunjukkan bahwa Al-Quran jelas mutlak kebenarannya. Tidak ada sesuatu yang berubah. Maka dari situ bahwa keyakinan seseorang itu menjadi taruhan. Dia seorang mukmin atau seorang yang keluar dari Islam, atau dia musyrik, atau dia murtad. Ada juga orang-orang yang dengan ungkapan-ungkapan yang menghina Al-Quran, merendahkan Al-Quran, sama. Takut itu bisa menjadikan dalam orang yang menghina Al-Quran, Al-Quran itu apa, itu cuma dongeng saja. Berarti apa? Kafir dia dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Ungkapan-ungkapan seperti itu. Maka orang-orang yang dalam penghinaan kepada Al-Quran, penghinaan kepada Rasulullah SAW, juga kepada Rasulullah SAW, menghina kepada Rasulullah SAW, maka juga bisa menyebabkan orang tersebut itu menjadi kafir, dia menjadi murtad, dia keluar. Kenapa? Penghinaan dia kepada Rasulullah SAW. Jadi itu daripada orang-orang yang punya, atau dia dengan perbuatan, misal dia ambil Al-Quran dibuang di sampah. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia ambil Al-Quran dibuang di sampah, buang sampah. Maka hukumnya dia keluar daripada Islam. Maka dari situ bahwa orang-orang syirik menyekutukan, dan ada orang nifaq, munafik. Munafik ini di zaman Nabi sudah ada. Di zaman Nabi, yaitu tokoh munafik itu Abdullah bin Ubay. Sangat luar biasa, kemunafikannya luar biasa. Sholat di belakang Nabi, duduk dengan Nabi, melihat Nabi,
mendengarkan hadis Rasulullah SAW, tapi dalam hatinya bahwa ini bukan Rasulullah SAW. Jadi betul-betul kemunafikan yang luar biasa di zaman Nabi. Namanya Abdullah bin Ubay. Ini tokoh munafik. Ini apa? Nifak ini apa? Zahirnya Muslim, zahirnya seakan-akan Islam, tapi batinnya kafir. Maka ini min asal jahannam. Orang-orang seperti ini apa? Orang-orang yang dimasukkan melebihi daripada orang kafir. Kalau orang kafir jelas, orang-orang kafir jelas bahwa zahirnya kelihatan sudah kafirnya dia. Tapi kalau orang-orang munafik tidak. Orang-orang munafik ini dia pakai kopiah, dia pakai sarung, dia pakai baju koko, dia sholat. Tapi di belakang dia menghancurkan Islam dari dalam. Ini lebih jahat. Ini lebih jahat. Maka di zaman Rasul saja sudah ada seperti itu. Apalagi zaman sekarang. Zaman Rasul, yang melihat Rasul, melihat mukjizatnya Rasul, melihat akhlaknya Rasul, melihat kemuliaan Rasulullah SAW, masih ada orang munafik. Apalagi zaman sekarang. Maka dari situ bahwa kemunafikan ini sangat, itu apa? Dia membuka, munafik ini bisa dikatakan dua wajahan. Dia punya dua wajah. Sama orang Muslim dia seperti Muslim, sama orang kafir dia kafir. Ini namanya dua wajah dia. Makanya orang-orang yang munafik itu, yaitu apa? Orang di depan kita dia bagus, di belakang kita bukan dikatakan munafik ya, tapi mempunyai dua wajah dia. Mempunyai dua wajah. Orang ini kalau di depan kita bagus, nanti di depan orang yang benci sama kita dia bagus juga. Nah, ini namanya dia punya dua wajah. Apakah dia munafik? Bukan, beda. Munafik itu apa? Dia ingkar dalam hatinya dia tentang agama, tentang syariat, tentang tauhid. Ingkar dia itu semua. Maka itu daripada orang-orang yang munafik. Maka orang-orang yang selamat hatinya itu apa? Selamat daripada kesyirikan, mungkar apa daripada kemunafikan, dan juga perbuatan yang mungkar, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Sombong, al-kibir. Bahasa al-kibir itu artinya kalau dalam bahasa takabbar. Takabbar itu artinya apa? Orang yang membesarkan dirinya dia. Jadi orang yang sombong itu apa? Dia membesarkan dirinya bahwa saya ini bagus, saya ini orang yang paling pintar, saya ini orang yang paling soleh, membesarkan dirinya. Maka dia orang sombong dia. Ini orang sombong. Atau dikatakan orang ujub, dia bangga sama dirinya dia sendiri. Saya ini luar biasa. Ini termasuk orang penyakit hati. Orang yang berzina, atau ada orang yang berjudi, itu dosa besar. Tapi sombong lebih besar daripada itu. Jadi sombong ini sifatnya siapa? Iblis laknatullah. Jadi jangan kira ada orang yang dia ahli judi, ahli zina, dosa, iya dosa besar. Tapi begitu kita merasa dirinya kita ini orang yang paling baik, orang yang paling soleh, orang yang paling hebat, maka kita jauh lebih jelek dari dia. Walaupun dia seorang penzina, walaupun dia seorang minum khamr, walaupun itu dosa-dosa besar ya, tapi kita yang punya sombong, kita punya misal ada orang yang punya sifat sombong, itu jauh lebih dosa. Kenapa? Karena penyakit hati. Kata apa ya? Kata Al-Haddad, beliau mengatakan bahwa orang yang hatinya tawadu itu lebih afdal, lebih utama. Amalan-amalan hati itu lebih afdal daripada amalan anggota tubuh. Ada orang sholat 100 rakaat, sama satu orang yang hatinya dia tawadu, dia syukur kepada Allah, dia apa yang Allah berikan dia syukuri, maka itu jauh lebih afdal daripada 100 rakaat tadi. Kalah dia. Ketaatan itu kalah dia. Ketaatan yang zahir kalau dilawan dengan dengan amal-amal hati, itu amal hati lebih utama, lebih afdal. Maka di situ apa yang ditekankan sama dia? Hati-hati, kembalilah kalian kepada Allah, yaitu apa? Hati yang selamat dari apa? Sombongnya dia. Punya sifat sombong. Nah, biasanya sombong ini apa? Sombong ini apa? Biasanya kenapa? Karena ada merasa, misal dia merasa bangga sama diri sendiri. Dan juga sombong itu termasuk apa? Orang yang meremehkan orang lain.
Jadi kalau misal kita itu merendahkan orang lain, apa ini fulan ini ibadahnya nggak ada artinya, ini fulan ini sedikit, itu sombong itu namanya. Ihtikar ala nas, dia merendahkan orang lain. Berarti kalau dia merendahkan orang lain, otomatis dia mengangkat dirinya dia sendiri. Jadi hati-hati. Oh, ini kalau tidak ada saya nggak bisa ini. Kalau saya selalu mengucapkan saya sana, selalu mengucapkan saya dan saya dan saya. Ini alamat. Oh saya. Itu selalu yang diucapkan. Maka dikatakan iblis mengatakan waktu ditusuk oleh Allah Taala, dia mengatakan ana khairu minhu. Aku lebih utama daripada dia, daripada Adam. Berarti apa? Selalu membanggakan dirinya. Saya lebih utama daripada. Ini alamat orang tersebut orang yang sombong. Kenapa itu apa? Sampai ketika apa? Kita tidak tahu. Kita ini kembali kepada Allah membawa iman atau tidak. Tidak tahu kita ini. Maka jangan berbangga itu. Maka hati-hati, yaitu hati yang selamat daripada sifat sombongnya. Terus apa? Waria. Orang yang ria. Orang itu melakukan satu amal, satu ibadah, ingin pujian atau ingin diketahui orang. Itu namanya ria. Nah, begitu gini ya, ada ya, kayak misal ada sodako. Ada sodako sir, ada sodako terang-terangan. Sepakat ulama yang paling afdol sodako sir, rahasia. Paling afdol. Kenapa? Karena aman daripada kriya, aman daripada riya, aman daripada kagum sama dirinya dia sendiri, aman daripada pujian orang lain. Nah, tetapi perlu kadang-kadang kita sedekah untuk apa? Untuk diumumkan sebagai pelajaran supaya ditiru orang lain. Maka itu boleh. Nah, tapi kalau lebih afdal mana antara ini dan itu? Lihat kondisinya. Lihat kondisi. Kalau misal saya ini kalau bisa sedekah terang-terangan nanti bakal ditiru orang banyak. Ya sudah. Itu lebih afdal. Nah, tetapi ada pendapat ulama yang mengatakan, oh sepakat sudah. Kenapa? Paling afdalnya itu yaitu dengan sedekah yang sir, rahasia, amal soleh yang ditutup. Kenapa? Karena itu lebih aman daripada riaknya dia, aman dia. Tapi kalau kita sedekah di depan orang banyak, takut dalam hati kita ada merasa bangga. Nah, itu jadi ulama berbeda pendapat. Lihat sikon dan lihat keadaan. Oh, perlu kita terang-terangan sudah untuk memberikan satu dorongan. Yang penting hati kita aman daripada sifat riya. Riya ini apa? Yaitu melakukan satu amal ingin dipuji orang, ingin dipuji dia. Supaya dipuji orang maka dia menjadi melakukan amal tersebut. Ini apa? Ini termasuk apa? Orang-orang penyakit hati sombong, riya. Terus apa? Wal hasud itu apa? Hasud ini kalau ada orang mendapatkan nikmat maka dia tidak senang. Ya, ada hasud yang paling jahat itu hasudnya iblis kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Begitu dia terusir dari surga gara-gara Nabi Allah Adam alaihissalam, maka dia akan terus memberikan usaha supaya apa? Nabi Allah Adam juga keluar dari surga. Walaupun dia tidak mendapatkan surga. Ya, ada kalanya orang itu seseorang si B, misal si A mendapatkan nikmat. Terus kita menginginkan nikmat itu mudah-mudahan pindah kepada saya. Maka orang tersebut hasad ya, nikmat ya. Jadi dipindah. Tapi kalau kita minta, ya Allah berikan saya nikmat sebagaimana engkau berikan nikmat kepada fulan, maka itu bukan hasud. Hasud itu apa? Menginginkan yang dia inginkan apa? Hilangnya nikmatnya seseorang. Jadi nikmatnya orang itu supaya hilang. Mau kembali kepada dia, mau kembali kepada orang lain, ataupun tidak kembali sama sekali. Seperti apa? Seperti yaitu paling tinggi itu apa? Hasudnya iblis. Walaupun saya tidak masuk surga, seakan-akan iblis mengatakan seperti itu.
walaupun saya tidak masuk surga, yang penting Adam keluar dari surga. Ini jahat ini. Ini hasud yang paling jahat. Ini hasud yang paling tinggi. Ada hasud yang kedua, yang agak rendah sedikit, yaitu apa? Yang penting jangan fulan yang dapat nikmat. Yang lain aja jangan fulan, biar teman saya yang dapat. Ini hasud. Yang paling rendah yaitu apa? Nikmatnya pindah ke saya, biar dia tidak dapat nikmat. Tapi kalau misal, ya Allah, fulan itu dapat rezeki ya Rabb, maka saya ingin dapat rezeki seperti dia, maka itu boleh. Itu bukan hasud, karena dia tidak mengharapkan hilangnya nikmat kepada orang yang lain. Ini termasuk daripada orang-orang yang daripada penyakit hati. Maka dari situ bahwa orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, orang-orang mukmin, yaitu apa? Jauh daripada sombongnya, jauh daripada riyaknya, jauh daripada hasadnya. Itu daripada walaghishal muslimin, dan juga menipu daripada orang muslim. Wasta'in billah wasbir. Maka lihat kata Wadat, mintalah kepada Allah daripada jangan sampai mendapatkan penyakit-penyakit seperti ini. Orang itu kalau terkena penyakit jantung, penyakit liver, penyakit apapun, itu kita ini gelisah. Kita betul-betul berusaha gimana caranya sembuh. Kita minum obat, kita datang ke dokter yang terbaik. Untuk apa? Untuk jasmani kita. Jasmani kita supaya apa? Sehat. Kita akan ikhtiar semaksimal mungkin betul-betul supaya jasmani kita ini betul-betul sehat. Kita berusaha cari dokter yang terbaik, cari obat yang paling mahal, yang paling bagus, agar betul-betul kesehatan dia itu prioritas buat dia. Ini apa? Jasmaninya dia. Ini jasmani. Ini penyakit jasmani. Sedangkan jasmani itu kalau sudah ditinggalkan roh, sudah meninggal, maka jasmani menjadi bangkai dia. Jasmani maka menjadi santapan daripada binatang-binatang yang dalam perut bumi. Faham ya? Jadi betul-betul jasmani yang kita jaga ini akan hancur nanti. Selesai sudah. Ini penyakit yang betul-betul kita buat takut yang luar biasa. Tapi seharusnya yang lebih takut itu apa? Penyakit-penyakit hati. Karena tidak ada orang itu masuk neraka gara-gara penyakit jantung, nggak ada. Orang masuk neraka gara-gara liver, nggak ada. Tapi orang masuk ke neraka azabnya Allah gara-gara apa? Sombongnya dia, hasudnya dia, daripada riyaknya yang dia lakukan. Dia tidak menunaikan daripada kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merendahkan orang lain. Maka ini yang menyebabkan dia akan menjadi orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kalau jasmani datang, kalau jasmani sakit, kita datang ke dokter. Tapi kalau rohani yang sakit, datang kepada ulama, datang kepada majelis ilmu. Kenapa? Karena rohani ini kalau tidak ada santapan rohani, roh ini kalau tidak ada pengajian, nggak dengar ilmu, nggak dekat dengan ulama, jauh daripada orang saleh, maka roh ini akan jadi kelaparan dia. Jasmani ini kalau tidak makan 3 hari atau 4 hari bisa meninggal dia, bisa tidak kuat, lemah padanya dia, lemah betul. Begitu juga rohani, galbi, hati ini kalau jauh dari ulama, jauh dari pengajian, jauh dari berzikir, jauh dekat ibadah kepada Allah, jauh daripada itu baca Quran, maka yang ditakutkan hatinya mati dia. Ini yang jadi satu bencana yang sulit, dan ini yang bisa mengakibatkan orang tersebut, yaitu orang-orang yang celaka di dunia maupun di akhirat. Orang yang punya sifat sombong, hasud, tersiksa hidupnya dia. Begitu ada orang dapat nikmat, hasilnya gelisah. Begitu ada orang dapat rezeki, orang beli rumah, sumpah dia. Begitu ada orang lain beli mobil, kurang senang dia. Begitu tersiksa hidupnya dia. Tidurnya dia tidak nyenyak dia, tersiksa. Di dunia dia tersiksa, di akhirat jauh lebih tersiksa. Maka dari situ bahwa penyakit, maka di sini apa? Wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah supaya apa? Allah bersihkan hati kita.
Allah bersihkan hati kita. Dengan apa? Dengan doa. Apalagi ya dengan hadir majelis ilmu seperti ini. Agar apa? Agar betul-betul menjadi bimbingan. Kalau sudah hati ini dikasih ilmu agama, dikasih hadis, dikasih Al-Quran, maka dikasih ungkapan-ungkapan para ulama, nasihatnya para ulama, maka hati itu akan menjadi hidup dia. Hati itu akan menjadi sehat dia. Kenapa? Karena akan dia mendapatkan nasihat-nasihat agama, cara berpikirnya, cara bertindaknya, cara beramalnya dia, cara bicaranya, cara melakukan apapun akan dituntun oleh syariat. Kenapa? Karena dia menjalankan daripada syariat, mengerti daripada ilmu agama. Maka wasta'in billah, minta kepada Allah, wasbir, sabar. Dunia ini sabar. Sabar, kita taatnya sabar, meninggalkan maksiat sabar, kena musibah sabar. Sabar, ini tempatnya dunia ini tempat apa? Tempat musibah. Musibah, apapun musibah tersebut. Nah, kalau musibah dunia masih mending ya. Tapi jangan sampai musibah akhirat. Itu paling berat. Orang kalau di sini dia terkena penyakit, dia sakit itu masih ringan, masih mudah. Jangan sampai sakitnya kita di akhirat, sakitnya kita di alam barzah. Itu yang paling betul-betul sakit, yang menderita, yang luar biasa. Jadi sabar di waktu taat, ini sabar yang paling rendah. Kita sholat, ini sabar. Yang kedua, sabar yang agak lebih tinggi lagi apa? Sabar dalam meninggalkan maksiat. Lebih sulit ini. Orang sholat mudah, sholat fardu itu mudah. Semua orang bisa sholat fardu. Tapi meninggalkan maksiat jauh lebih sulit dia. Ini sabar untuk sholat fardu. Ini yang paling, yang agak lebih, yang 300 derajat. Yang 600 derajat yaitu apa? Sabar karena dia berusaha meninggalkan maksiat. Apa yang rutin dia maksiatkan? Oh, dia suka ghibah, oh dia suka ngomongin orang, oh dia suka mengambil haknya orang, oh dia suka zalim, oh dia suka merendahkan orang, dia suka itu melecehkan orang, dia suka. Maka ungkapan-ungkapan seperti itu karena sudah sering dilakukan, maka paling afdal buat dia apa? Meninggalkan maksiat. Jadi maksiat ini apa? Kesabaran untuk meninggalkan maksiat ini jauh lebih berat dibanding kita sholat fardu. Sholat fardu masih mudah, masih gampang. Tapi meninggalkan maksiat yang sering kita lakukan, yang rutin kita kerjakan, itu jauh lebih sulit. Ini 600 derajat, yaitu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling tertinggi apa? Yaitu musibah, sabar di waktu kita terkena musibah. Ini ya, di waktu kita terkena penyakit, di waktu ini termasuk sabar. Sabar di waktu dia terkena musibah, apapun bentuknya musibah tersebut, urusan dunia, misal tokonya kebakaran, rumahnya kebakaran, atau apapun. Maka ini kesabaran yang paling tinggi. Kenapa? Orang yang terkena musibah rentan untuk apa? Untuk tidak terima kepada Allah. Bahaya. Orang yang kena musibah ini bisa jadi, Allah kok berikan seperti ini, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah ibadah, kok masih mendapatkan musibah. Sholat itu bukan mencegah musibah, tapi mencegah kemungkaran. Orang-orang yang terkena musibah berarti apa? Orang-orang yang akan dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita terkena musibah, apapun musibah tersebut, sakit kita, misal kita didolimi orang, itu juga musibah. Begitu dia terkena musibah, sabar dengan musibah tersebut. Idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalau sudah tertimpa musibah, maka dia menjadi orang yang sabar. Dia kembalikan semuanya kepada Allah. Dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang sabar terkena musibah berarti apa? Orang yang paling tinggi derajatnya dia. Rasulullah SAW, tidak ada yang paling besar musibahnya, gangguannya melebihi Rasulullah SAW. Besar, dicaci, dihina, direndahkan, sampai dikatakan tukang sihir. Orang Arab pada zaman itu kalau dikatakan tukang sihir itu penghinaan yang luar biasa. Dibunuh, akan dibunuh. Terus mulai di Mekah 13 tahun sampai di Madinah 10 tahun, terus tidak berhenti
perjuangan Rasulullah SAW 23 tahun. Maka dikatakan musibah yang Allah berikan kepada Rasulullah lebih besar daripada yang lain. Tapi makomnya, kedudukannya Rasulullah paling utama. Jadi orang itu bertambah tinggi musibah, berarti bisa jadi apa? Orang itu orang pilihan dia. Dia taat, dia ibadah, dia sholat, dia selalu puasa, dia selalu baca Quran, dia tinggal tapi masih kena musibah. Berarti apa? Ini orang-orang pilihan. Begitu apa? Musibah untuk orang-orang seperti kita itu teguran dari Allah Ta'ala supaya sadar. Ya, jangan sekali-sekali kita mengatakan kita kena musibah ujian dari Allah Ta'ala. Bukan ujian untuk para anbiya, untuk para rasul, untuk para aulia, orang-orang yang saleh, para imam yang besar, ulama-ulama yang betul-betul mengamalkan ilmunya. Itu buat mereka musibah itu ujian. Untuk apa? Untuk mengangkat derajatnya mereka. Tapi kalau kita bukan mengangkat, tapi apa? Membersihkan dosa-dosa kita. Jadi jangan bilang saya lagi diuji sama Allah Ta'ala, tapi ahli maksiat, nggak sholat, saya diuji nggak. Orang yang tidak sholat terus kena musibah itu bukan ujian, teguran buat dia supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan musibah yang terakhir, musibah itu akan membuat kita kembali kepada Allah. Orang yang sakit akan selalu ingat kepada Allah, tapi begitu sehat karena lupa. Kalau orang sehat terus, dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu dia sakit, begitu dia kena musibah, baru dia sadar, ya Allah, baru dia pikir. Maka jangan sampai kita hadir majelis atau ibadah menunggu kena musibah dulu. Enggak. Jadi harus betul-betul dalam kita selalu taat, selalu ibadah, dan apapun musibah ridha dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran, istiqamah dalam kebaikan, insyaallah, dan hati-hati kita dibersihkan dari sifat sombong, hasud, riya, daripada penyakit-penyakit hati, insyaallah, dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang selamat, hati yang bersih. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ajil dhara wa nutar Allahumma ajil dhara wa nutar Allahumma zul bil alham islam al amal iska amal akhlaqi fa bil masak islam alladhi yaqdim bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah besok di Musala Babul Hidayah, insyaallah besok. Tempatnya uji di bengkel uji, insyaallah. Alhamdulillah, insyaallah. Besok kita lanjutkan lagi insyaallah. Al-Fatihah.